Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat bimbingan Islam sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada halaqah yang keempat ini kita akan membahas kitab Matan Nabi Syuja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memudahkan kita semua. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis ini Al-Qadhi Abu Syuja, Kitabut Taharah. At-Taharah maknanya secara lughah adalah an-nadhafah, kebersihan, dan maknanya secara istilah adalah ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas. Proses mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Al-hadath, menghilangkan hadath. Al-hadath adalah wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu taharah. Sifat atau status pada diri seorang yang menghalangi dari sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan pada ibadah tersebut taharah. Misalnya seorang yang keluar angin dari duburnya, maka statusnya dia berhadas dan menghalanginya untuk melaksanakan ibadah sholat sampai dia taharah, berwudu yang mengangkat hadas tersebut. Wa izalatin najas, dan menghilangkan najis. Najis adalah kullu ainin yajibu tatahhur minha, segala sesuatu zat yang kita diwajibkan secara syariat, secara syarak untuk bersuci darinya. Misalnya kotoran manusia, maka inilah zat yang najis. Seseorang yang terkena kotoran manusia, maka dia wajib untuk membersihkannya sebelum dia melaksanakan ibadah sholat. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memulai kitab fikih mereka diawali dengan kitab Taharah, pembahasan kitab Taharah. Karena kitab ini berkaitan dengan kitab salat, di mana salat disyaratkan untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Dan penulis di sini memulai kitab Taharah dengan menjelaskan tentang bermacam-macam jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, al-miyahul lati yajuzu at-tathiru biha sab'umiyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, ma'us sama'i, air dari langit, yaitu air hujan. Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia menurunkan kepada kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya. Yang kedua, wa ma'ul bahri atau ma'ul bihari dalam nuskah yang lain, yaitu air laut. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Ashabus Sunan, Rasulullah bersabda tatkala ditanya tentang air laut, beliau mengatakan wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, bahwasanya air laut tersebut adalah suci airnya dan halal bangkainya, yaitu hewan air laut apabila menjadi bangkai maka halal. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Dan inilah ijma' para ulama bahwasanya air sungai adalah air yang suci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat fama yubqi minad danas. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir, yang melimpah ruah airnya di depan pintu seseorang di antara kalian. Kemudian dia mandi setiap hari 5 waktu. Ya, maka apakah tersisa sedikit pun kotoran? Ya, Rasulullah SAW memisalkan dengan air sungai yang digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat adalah wama'ul bi'ri, air laut, air sumur. Ya, air sumur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW berwudu dari air sumur Budha'ah, dan tatkala Rasulullah ditanya, maka beliau mengatakan al-ma'u la yunajjisuhu syai',
bahwasanya air itu tidak menajiskan segala sesuatu apapun. Kemudian yang kelima adalah ma'ul ain wa ma'ul ain, air mata air yang maknanya sama dengan air laut dan air sungai, maka hukumnya pun suci. Yang keenam, wa ma'us salji, air salju. Yang ketujuh, wa ma'ul barat, air embun. Ya, dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW tentang doa iftitah. Tatkala Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ghsilni min khotoyaya bima ithalji wal barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, cucilah dosa-dosa saya dengan air salju dan air embun. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.